Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita selalu bertanya, seorang yang selalu hadir di belakang layar, ceria dan jarang tidur orangnya. Dan mungkin dari bulan-bulan kemarin sempat menghilang dari peradaban. Entah kemana, dan hari ini kita hadirkan langsung di hadapan teman-teman, di hadapan para subscriber. Oke, halo Mas Andi. Covid ya? Covid. Oke, gimana Andi? Kabar nih? Alhamdulillah baik. Sudah lama nggak ketemu nih? Lama banget ya? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Oh, rasanya kangen berat. Kangen berat. Saya pengen tahu lah, cerita lah dikit atau bocoran lah bagi saya ya, secara pribadi, bagaimana sih ketika kehidupannya ada di bidang multimedia gitu. Dari sejak lah, atau dari kapan, bagaimana, dan harus ngapain pada saat itu, karena nggak langsung tahu gitu. Dulu saya pernah nyantri Ya. di salah satu pondok pesantren di Sumeneb. Mungkin saya harus banyak berterima kasih gitu. Di samping di dalam itu keagamaan, pada 2000 singkatlah langsung ke media pada tahun 2018 kayaknya 17 setelah nyantri saya dipanggil lagi oleh salah satu teman Kancakona di pesantren tersebut. Saya tiduran di rumah, nggak ada kerjaan. Tiba-tiba dia telepon, ada di mana? Di rumah. Ayo berangkat sekarang. Kemana? Di sebelah rumah kamu ada hajatan, kamu ikut saya nyoting. Lah, ketika itu di pesantren saya itu punya PH, production house yang notabene cuma di manten, bukan di film apa saja, bukan, cuma di manten atau hajatan, segala macam hajatan. Lah, saya berangkat, tahu-taunya nyampe di lapangan saya suruh pegang kamera. Pertama kali enggak? Tidak pernah. Dulu kan 2007 nggak ada yang namanya gadget. 2007, aduh, waktu saya masih SMP kayaknya. Nggak ada yang namanya istilahnya Android, nggak ada, gadget nggak ada. Pakai kaset ya? Iya, ada dulu waktu itu 360. Yang ketupat, yang HP kodok 1112, N70 itu. N70, ya. Cuma nggak secanggih sekarang, jadi nol lah istilahnya kalau di kamera. Saya pegang kamera kayak gempa bumi. Palu itu nggak ada apa-apanya. Itu udah jidat, dada terus itu. Lah, pas nyampe di kantor, saya dibully habis-habisan. Dibully ya? Dibully. Sampai saya merasa emosi, tapi emosinya bukan dendam apa-apa, enggak. Saya punya kesempatan nginep di situ. Dia kerja tengah malam, saya intipin, nyuri-nyuri lah, gitu. Pas nyampe beberapa minggu, saya udah tahu komputer, gini cara gerakinnya. Waktu itu nol banget. Nol banget ya. Karena nggak, pada saat itu juga internet minim banget. Bahkan nggak iya. Di HP-nya nggak ada internet. Dulu pakai modem. Masih bukan fiber dulu. Itu kayak tembaga itu kabelnya di Telkom. 2007 ya. 2007. Pas itu lama-kelamaan saya beranikan diri mengoperasikan, ada dulu Panasonic MD 10.000 yang pakai roll kaset mini DV yang ginilah
kasetnya. Nah, saya ambil itu kan berapa? 3 kali rekod. 3 kali rekod berarti nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya ambil yang sudah dipakai 3 kali. Saya roll ke depan lagi, ada mesinnya. Saya pakai botol mineral, air mineral. Tak giniin, gimana caranya? Saya sampai ada fisiknya, versi saya sendiri. Fisik untuk pegang kamera. Iya. Jadi setiap pagi di kantor saya nggak ada kegiatan, ngedit nggak bisa, apa nggak bisa. Jadi setiap pagi saya kalau bangun itu jam 9 pagi. Saya sebelum mandi itu biasanya saya batu gunung diginiin, Untuk gunung. digendong diginiin. Karena kamera pada saat itu besar ya. Besar. Besar. Ada 3 kameranya, yang 2 itu kayak roll kaset yang hitam putih. Yang hitam putih yang gede. Gede banget. Gede banget. Ada 2 ini kasetnya ini. Jadi itu berat banget. Pencahayaannya pas itu harus benar dipelajari. Jadi pas ketika di lapangan itu di strip 4 itu udah sama mata itu sudah cukup. Kalau hitam putih strip 4 itu harus diingat sampai ngedit. Waduh, kurang merah, kurang hijau. Berarti kalau nggak lihat monitor layar nggak bisa. Dulu itu bukan patokannya, bukan monitor. Nggak ada monitornya berarti. Monitor hanya mengontrol di mana tata letak headroom, terus close up-nya itu doang. Kalau warna kita harus strip volume untuk warna. Jadi ketika di lapangan 4 kita harus ingat kalau di merah 4 strip, kalau udah ngedit 4 strip kurang berarti harus tambah 1 strip gitu. Jadi 4 strip 5 strip pas itu udah. Jadi patokan itu bukan warna. Sekarang kan warna semua. Sekarang siapa yang nggak bisa mengoperasikan Instan sekarang. HP pun udah canggih. Dulu patokannya warna terus cahaya itu bukan di kamera di layar lagi. Terus lambat laun gimana Perkembangan dulu saya masih TPI. Apa itu TPI? TPI sebelum ke MNC. Oh iya. Sebelum ke MNC TV itu ada TPI. TPI itu dangdut semuanya. Sekarang kan Indosiar. Dangdut semuanya. Lapas itu saya gurunya itu. Pengambilan suling gimana. Dulu kan agak alay-alay gitu kan. Teknik pengambilan yang baik gimana. Saya tonton TV terus. Dan setiap habis syuting saya ikuti editing. Kurang apa punya saya pengambilan. Terus digituin. Jadi gitu ya. Sambil lalu review hasilnya kita. Iya, sambil review. Waduh. Tadi di lapangan saya keasikan ambil terlalu kiri. Padahal yang benar itu di tengah-tengah. Itu jadi evaluasi ke belakang. Jadi kalau misalkan di posisi itu harus di tengah. Tidak boleh harus ke kanan, ke kiri gitu. Pas lama-kelamaan saya dibully lagi. Kok bisa sudah dibully? Padahal sudah fisik. Gara-gara gini. Itu kan hadrah. Saya ingat masih. Waktu itu di Sokobana Sampang. Tahun berapa itu kira-kira? Sekitar tahun 2010. 2010. Berarti sudah berjalan 3 tahun. Sudah berjalan 3 tahun. Pastilah. Saya pertama di editing. Ya, Editing. Lama kelamaan saya pelajari dalami lagi di kameramen. Saya pertama kali itu hadrah. Ini hadrah kan gini. Gini. Di depan itu ada rudat istilahnya. Iya, dulu kan kalau hadrah depannya mesti ada rudat. Nah, rudat di belakangnya vokalis. Nah, Lah, pas gini itu saya ambil shot dari low shot. Low shot ke di bawah ketiak ini kan. Lewat sini ke arah muka vokalis. Pokok nyuting ketiak aku ini aku itu. Saya diem. Saya udah tahu ngedit. Dulu pakai Adobe Premiere 9. Bukan Adobe Premiere 9 dulu. Itu hanya 2 frame.
2 frame. Oh, di Premiere 2019 itu hanya 2 frame. 2 frame, tapi bukan kamera frame lain. 1 frame kalau dikeatasin langsung tertindih transisi. Jadi nggak bisa kayak sekarang itu ya. Sekarang kan 10 berapa bisa kan. Lah, saya ada punya teman Abdus namanya, wartawannya di sana. Abdus Salam itu wartawan radio sekaligus TVRI dulu. Dia ada teman SMA, ada anak SMA yang kenal dia, minta buatin film. Udah saya pakai handycam dia, ambil, diedit di kantor, bagus. Itu dibuat dis sama saya. Dulu nggak ada YouTube, bukan nggak ada YouTube sih, saya belum tahu. Minim YouTube lah. Iya, nggak terkenal YouTube. Saya buat dis. Pas 2011 saya sama anak PMI. Sama anak PMI di situ ada beberapa teman memang care banget. Saya diterima di sana. Saya selama 2 tahun ada di komisariat waktu di Kolor. Saya di sana buat film udah 3. Film bahasa Inggris, proyek akhir juga. Dia di ETSA, English Department di STKIP waktu dulu. 2012 kan udah 4 sama itu. 2013, 2014 saya masih nganggur sama teman-teman. 2014 saya udah renggang. Dijemput dibilangin sama Didi Al-Humaidi, anak Batu Putih juga. Dia ada di Pramuka. Kebetulan 2014 saya Pramuka ada event summer camp. Butuh manajer stage. Saya kan dulu suka kaligrafi bikin segalanya lah. Saya geser ke Pramuka STKP. Saya buat stage, buat dekor segala macam. Lepas sudah hilang komunikasi sama anak PMI. Sama anak PMI itu ya. Habis summer camp 2015 awal, tiba-tiba pihak Madura Channel telepon saya. Padahal nggak ada sangkut pautnya. Madura Channel pada saat itu ya. Nggak ada. Saya kaget loh. Udah ayo berangkat, katanya si Didik Fatul Rahman itu, dan Didik satunya lagi, kakak angkatan Didik Al-Humaidi itu. Saya di sana, kamu interview sekarang. Loh, kok bisa? Ini kasetnya kamu tak kasih ke PT Kabar Azizi, PT-nya. Di Madura Channel ya. Di Madura Channel itu PT Kabar Azizi. Kasih interview 12 orang kameramen. Dari kameramen Semuanya dikerjakan. Yang penyiar Pramuka, ke PMI, ke organisasi, iya. Terus ke Madura Channel. Nggak langsung kameramen dulu ya? Kameramen di Madura Channel itu kameramen. Di situ interviewnya, tesannya itu di situ nol, nggak ada persiapan, cuma ada buku teknik syuting, teknik pengambilan gambar. Saya baca. Tapi dulu waktu di Madura Channel ya, waktu di Madura Channel kameranya sama nggak sama yang Madura Channel? Sama yang di Madura FM? Udah. Di sana serba canggih udah. Sudah ini ya, karena serba manual semuanya. Semuanya. Cuma dulu di Rama FM itu saya dituntut untuk merawat segalanya. Jadi tripod, bongkar pasang tripod, udah kacang udah. Ternyata di sana dibongkar semua tripod, dijadiin beberapa, dalam jangka waktu 2 menit harus kembali semula. Wah, gampang. Lah, kaset mini DV saya pasang juga. Dulu adalah salah satu kampus D2 di Sumeneb. Di situ banyak 12 orang, dua-dua diambil ke atas. Saya teknik pengambilan gambar baru baca itu juga. Pas waktu itu juga? Iya, saya kan nol. Itu bukan belajar karena mau dites, enggak. Cuma pengen tahu, oh ternyata gini. Tahu-taunya nyampe ke atas beneran ini yang ditanyain.
Kaget lah. Di situ ada plasma, TV itu, TV LED yang gede, ada dispenser yang ada galon, ada apa aja, ada 4 macam. Yang galon sama dispenser itu disatuin, dibuat 2 gini, bukan di atasnya, di sampingnya. Plasma ada 3 barang gini. One shot. Ada operatornya yang minta. Kalau live kan diminta. Kameramen hanya Seakan-akan sampean itu live lah sekarang ya. iya. Kameramen itu hanya jaga kamera. Yang busing itu operator. Sama penyutradaraan di dalam studio. One shot itu pengambilan 1 orang. One shot, 3 shot pengambilan 3 orang, 2 shot pengambilan 2 orang. Jadi kalau talk show, kalau minta 2 shot. Tapi sebelumnya sampean kenal nggak? Dari mana tahu one shot? Apakah Itu, sudah baru dari itu. buku itu Iya. ya? Canggih berarti. Itu. Untung baca. Padahal dari sebelum saya cuma pengen tahu, oh gini tekniknya. Tapi nggak kepikiran kalau di atas mau disobal katanya kalau santrinya itu. Iya, ternyata memang itu. Dari 12 orang, saya 1 orang diterima. Padahal saya nggak punya orang dalam. Takut saya. Bapak saya bilang juga, awas kamu. Kalau mau kerja di sana, saya kan udah cerita ke orang tua. Kamu nyarilah sekep kalau bahasa Maduranya sekep. soalnya kan sadis banget, dari 12 orang 1 orang. Takutnya ada apa-apa dari luar, ada yang iri gitu. Padahal saya nggak ada yang kenal. Itu kan Surabaya semua. Udah 3 bulan flashback lagi ke FMI. Tahu Olivia? Nggak tahu sih. Pas ada kasus penodongan. Oh iya. Olive. Saya waktu pada saat itu semester 1 masih. Semester 1. Kenal kan? STKP Sekarang dia ketua. Nah, jadi di STKP kan yang Iya, itu. penodongan. Saya waktu 2 tahun itu kenal Olivia. Dia setiap pagi dia ngelap kaca tanpa diperintah. Anak-anak masih tidur. Itu di mana tuh? Di komisariat. Di komisariat. PMI. Saya transmisikan pemikiran saya praktekkan. Pemimpin itu harus dengan gerakan, bukan cuma perintah. Saya lihat seorang Olivia tanpa diperintah dia langsung ngelap. Alhamdulillah 3 bulan saya jadi manajer produksi. Dari kameramen diangkat ke manajer produksi 3 bulan. Udah lama itu kan bolak-balik. Setiap minggu saya ke Pakong, daerah Pakong. Setiap minggu pakai mobil ke Pakong. Ngapain tuh ke Pak? Pemancar. Oh, pemancar juga. Setiap minggu. Jam 12 malam, jam 1 malam pulang. Setiap 2 minggu sekali Surabaya ke TV 9. Saya di samping Madura Channel ke TV 9. Hebat berarti ya. Ya nggak tahu. Hebat lah. Iya, Pemancar mungkin. bisa. Alhamdulillah. Kameramen bisa. Apa sih yang nggak bisa? Saya 2015 Madura Channel itu diambil barangnya mau dipindah ke Surabaya. Surabaya. Berangkat sana, saya nggak mau. Saya udah pernah nangis di Surabaya dulu, merantau 1 tahun. Jadi kelenteng servis. Jadi Tukang sapu. jadi trauma lah ke Surabaya. Pak. Iya. Karena di sana meskipun gajinya seberapa pun mahal. Makanan mahal gitu. Masih ngekos. Apalagi cuma jadi karyawan kan. Pas di sana udah saya diem lagi. Diam di sini. Diam di Sumeneb. Lah, Pada saat itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Nggak ada sampingan lah ya. Nggak ada sampingan. Pas waktu pertengahan di Madura Channel, saya ketemu anak magang. Anak magang dari AKNS. Magang di Madura Channel. Ada Dasuki, ada Wakit, ada As'ad, ada Kholis kalau nggak salah. Magang. Pas dibawa main ke kosannya. Kosannya siapa? Dasuki. Di situ ada Wakit juga.
Ketemu di situ. Kayaknya saya tahu itu kosannya. Saya ketemu di situ orang Batu Putih. Dia penjahat kelamin. Kayaknya Jangan sebut lah. Bukan penjahat kelamin. Nah, saya ketemu segerombolan Orang-orang penjahat-penjahat ini. orang-orang penjahat. Orang lah. penjahat. Tapi baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soleh. Sadis orang ini, tak gituin ke si orang. Situ orang gitu. Siapa yang sadis? Situ orang. Situ orang. Situ. Ini sudah mulai ini ya. Jangan. Nah, ini bab uniknya. ini ya. Jadi beberapa perjalanan saya dulu lalui, saya mau kenal Sudirjo aja harus menjalani beberapa kehidupan di media, pokoknya saya dipisui orang sudah berapa kali. Udah. Tapi entar dulu. Yang 4 orang itu, yang 5 orang itu yang magang kan Madura Channel tadi sudah diambil kan. Terus Di pertengahan. Nah, di pertengahannya kan katanya sudah anjlok, anggaplah anjlok lah ya. Turun lah menurun. Enggak, itu seketika. Seketika ya. Tapi diajarin apa pasca magang itu? Kenapa? Yang magang itu diajarin apa? Banyak. Dari mulai penyiaran. Itu masnya off sendiri air. ya, masnya sendiri. Iya, off air. Terus semua magang saya kan yang nanggung, soalnya saya sudah manajer produksi. Jadi sedikit banyak tahulah gitu. Tapi saya ketika di kepenyiaran di list TV itu masih itu suruh ada pembimbing lain. Saya cuma mengkoordinir. Tapi kalau live terus off air, on air itu saya untuk grand screen apa saja. Terus Nah, pada saat itu pas PA proyek akhir juga proyek akhir udah pada lobby semuanya ke saya. minta nilai lah. Minta nilai. Tapi saya udah tahu kerjanya. Di luar dinasnya saya ke sana tahu gimana. Udah saya kasih ini nilai, tulis sendiri. Langsung suruh tulis sendiri. Gak main-main. Saya kalau udah percaya, saya tahu kerjanya, tulis sendiri. Hebat berarti. Yang penting jangan menjolok. Yang penting sesuai lah dengan pekerjaannya. Hati nurani. Jangan. Saya target 90. Nah, Lebih saya laporkan, tapi enggak. Di bawah rata-rata dia ngerti juga. Kedisiplinan di situ kan ada list-listnya. Kelengkapan seragam, kedisiplinan, terus apa saja. Terus setelah magang pada saat itu selesai magang lah. Selesai magang, saya kenal. Berhenti, saya kan manajer stasiun Dari stasiun. dari Jawa, Probolinggo. Anehnya ini lagi di pertengahan Madura Channel itu ada mau magang lagi satu dari Malang. Tapi domisilinya di Gapura. Gapura. Dia mau magang, Cak, saya mau magang ini. Oke. Berangkat ke Madura Channel. Udah kena rayuan maut ya antara saya sama manajer. Udah ditinggalin tuh kuliah, kerja. Nggak balik lagi. Gara-gara keenakan. Di situ game ada ya. Ada wifi ada. Wifi ada, semuanya kamera, fasilitas ada. Jadi dia mau bikin konten apa aja udah ada di situ. Lah, saya Karena orangnya itu kontainer ya. Hah? Per kontainan banget ya. Kontainer kan. Kontainer. Kreator. Oh iya, kreator. Kreator. Kreator banget ya. Klub. Pas waktu itu saya Ada kameramen, ada kreator. ada lomba. Saya sama itu mengarahkan anak salah satu SMA di Sumeneb juara 1 Semadura. Nggak modus tapi ya. Enggak. Besok. Itu asli. Ada sih, ada tipis-tipis. Cuma nggak mungkin lah saya suka sama bocil-bocil, nggak mungkin. Cuma ada rasa cantik gitu aja, nggak modus. Berarti pada saat itu ada yang dari Malang itu berkat dia, terus ada sampean yang jadi kameramen juga.
Jadi juara satu nih film. juara satu. Jadi pada saat itu Iya. mulai dari situlah yang Dari situlah itu berkobar-kobar. apa jiwa barbarnya untuk buat film itu udah terus munculan. Nah di situ buat channel konsep sinema itu ada 5 divisi: tari, silat, sholat, film, dancer, terus film. Terus setelah itu nggak produksi film lagi kan? Produksi Terus ya? Produksi, kita cari piala terus. Cari nama lah. Sampai saya coba pembuatan film durasi 6 menit selama 6 jam. Pernah tuh? Pernah. Di pemutaran Hari Film Nasional di BLK waktu itu, di AKNS. Nah, pas habis itu saya diem. Nggak pernah buat film horor misal? Pernah juga. Wah, itu Gimana? itu ada situ. Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya satu-satunya orang sama teman-teman yang buat video, yang buat film Gojek itu ya, film Gojek, film lomba, yang aktornya 4-4-nya cewek itu kesurupan. Tapi yang jadi hantu nggak kesurupan kayaknya. Yang jadi hantu nggak kesurupan. Saya ingat Tika namanya, anak Marengan, anak Kacongan. Halo Tika. Ya tuh. Gimana ya, saya juga mikir gimana kalau nostalgia gitu. Nah, iya. Buat film sekarang. Situnya sampai muntah-muntah. Gara-gara nggak kuat. Saya udah dititipin sama guru saya. Kalau udah nggak kuat, nggak usah dipaksa. Kamu maksa, jadi muntah-muntah. Ya, karena ada siapa itu? Ya. Dari kejadian itulah. Iya. Nah, ini kalau diceritain semua dari depan. Durasi ini 4 Insert. sampai 42 ya? Iya. Insert-insertnya kalau diceritain itu bahaya. Janganlah. Itu sampai sehari semalam mungkin. Singkat cerita, saya ada sisa kontrak dari satu rumah, dari manajer saya, manajer TV, orang Probolinggo. Dia dikontrakin satu rumah 2 tahun. Ada sisa 1 tahun. Ditempatin saya, udah yuk, yang ngekos bubar, kumpul satu kontrakan, Diangkut ke sana. diangkut. Mulailah produksi massal. meskipun nggak punya. Entah itu ada modus. Pokoknya pada saat itu kan nggak pikir uang ya. nggak pikir uang, yang penting Uang makan. apa ya? Yang penting makan. Yang penting makan. Yang satu pulang bawa ini, yang satu pulang bawa ini, dimasak, jadi makan. Yang punya cewek wajib bawa nasi. Bawa nasi. Pas waktu itu kita buat film, buat produksi apa, video apa aja nggak mikir uang. Yang mikir hanya modus. Siapa nih ketuanya? Situ. Yang bilang aja deh. Malu bilang saya nggak tahu apa-apa pada saat itu. Mas, bikin video, udah ke base camp aja dulu. Kalau casingnya bagus, udah lanjut. Di Di casting dulu. Mau bikin video, mau bikin film, ke base camp aja dulu. Kalau masuk casingnya, layar nggak. Ke sana itu Sarongki. Entar dulu. Jangan ke situ. Kamu ngancora itu ini. Sekarang casting dulu. Kena enggak layarnya? Kalau kena, ya lanjut aja. Cuma enggak terlalu semangat. Iya. Kalau udah, temper gelasnya mulus, lanjut itu semangat udah. Tapi pada saat itu yang ada di base camp itu ya, yang ada di kontrakannya itu punya nggak alat-alat yang bikin filmnya itu? Ada. Itu Dasuki itu. Dasuki itu punya komputer tua. Komputer tua tapi mantap. Itu dibikin apa saja. Dibikin video apa aja masuk sana. Kamera itu punya Dasuki juga. Pokoknya Dasuki dah korbannya. Juragan kita Dasuki sebenarnya. Dasuki ya? Iya. Berarti jurigannya Dasuki. Juragan alat Dasuki. Yang nggak dapat ceweknya Dasuki. Iya, nggak dapat. Dia. Alatnya dia.
jadi Nasuki berarti wah enak apa wah ini. Tapi manfaatnya luar biasa nanti kan. Mudah-mudahan dia masih diberikan ketegaran. Amin. Meskipun sekian lama diinfus, mudah-mudahan Kita doakan sembuh. Amin. Soalnya rata-rata diinfus itu mati gitu. Ketika kita doakan, Semoga sehat. sehat untuk Kiki. Terus produksi film pada saat itu berjalan selama setahun ya. Enggak nyampe setahun. Iya. Kan kita punya kontrakan setahun. Itu di perjalanan kontrakan itu banyak macam-macam. Modus ada, Tengkar dengan pasampaan ada, karena nggak bayar gitu. PLN ada. Iya, apa ada. Soalnya ketika dapat job, dapat uang, kita bukannya pikir sampah, mikir makan. Padahal pada saat itu bayar sampah 5.000 atau enggak 10.000? 10.000 10.000 ya. setiap bulan. Seandainya pada saat sekarang ya sudah kerja semuanya, wah ya Allah. Mungkin setiap orang 10.000 dari kasihannya. Jadi sombongnya lah sekarang. Anggap sombong. Bukan sombong. Kita memberi ke orang, jangan anggap orang itu rendah. Benar. Gitu. Pas itu udah saya ditelepon, kamu ada salah seorang apa ya namanya, pahlawan cuma agak kesiangan, cuma tidak terlalu siang juga. Pahlawan agak kesiangan, telepon, saya datang ke sendiri. PT Sumekar Multivision. Di situ ada Pak Suhartono. Dia menghubungi saya kemana-mana, ada Mas Kowim. Dia pertama kali menghubungi saya. Ayo ikut saya. Sek. Mas Kowim itu dulu punya adik namanya Mas David. Mas David itu dulu di yang kreatif di Madura Channel. Dia pegang di sini di TV SMTV dulu. SMTV ya. SMTV dulu. Lama kelamaan SMTV belum berjalan, ada kendala. Dia terdesak di kuliahnya, dia kan dosen, jadi dia mundur gara-gara takutnya nggak fokus, takutnya malu juga sama di sini gitu. Dia mundur, udah saya sebatangkara di sini. Dulunya saya kan mau tim sama dia, cuma saya diem. Berhubung saya anggaplah punya pengalaman dikit. Saya takut ngerusak SMTV, udah saya ngomong ke beliau, Pak, gimana kalau bangun TV satu lagi, channel lah. Di channel, di situ kan pusatnya TV jaringan, tapi TV kabel. Iya. Apa susahnya gitu, tanpa pemancar kan, cuma ke itu modul. Ya udah, ayo beli lagi komputer. Itu tercipta Pesona TV. Iya. Ingat nggak tahun berapa? 2016 ya. 2016 awal. 2016 awal. Tapi kontrakan masih ada di sana yang segerombolan itu. Yang jadilah Pesona TV sendirilah. Sendirian. Nggak tanpa teman-teman di kontrakannya. Belum. Pede ya berarti ya. Iya. Belum. Lah pas habis itu ada dari Malang, Wagi namanya. Saudara temannya Bapak. Mas Nono, Bapak Nono gitu. Saya duaan. Lama kelamaan saya panggil lagi, ada Wakit. Saya panggil, terus ada Subhan, Rifki juga dipanggil lagi. Segerombolan itu ada As'ad, bikin Nyos, ada Lila, yang di Madura Channel itu tak diangkut semuanya. Lama kelamaan saya terlalu ambisi buat program jalan beneran. Pas tiba-tiba dapat pertengahan, terdesak lagi sama TV kabel. Apa tuh? Ke Kangian, mau buat saluran lagi di Kangian. Ke Poteran, tanam kabel di bawah laut, butuh banyak dana.
Jadi studio kecil nggak membani. Ya udah tak giniin ke beliau, ke bos. Pak, udah, kalau TV itu ala kadarnya dulu. Soalnya potensi iklan, potensi sponsorship di Sumeneb itu sangat minim. Jadi jangan dulu, kita kembangkan yang sudah berjalan. Betul. Gitu. Udah. Bubar, nyos sempat bubar. Saya di TV kabel kan nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ kan bagian teknisi lapangan, teknisi apa saja. Pas lama kelamaan, pas puasa, saya buat program nyari malam. Terus jalan-jalan. Pas saya udah nikah, saya nikah juga sekarang. Nikah juga ya sekarang. Enak. Laku sudah. Laku. Alhamdulillah. Dulunya nggak laku, saya ditinggalin 2 tahun. Cok. Gatel. Berapa bulan? Ditinggal berapa orang? 2 tahun. Tinggal 2 tahun. 2 tahun pacaran ditinggal. Duh ya Allah. Ditinggal cancuk itu. Kasiannya. Ya kasihan. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya sudah menemukan jodohnya ya. Enak. Mas, enak. Enak ya? Enak. Jadi kalau cuma pacaran, Ya. apalagi mau nongkrong. Nyium aja masih gini-gini sama orang gitu nyium. Sekarang walau di depan orang Sekarang di luar rame-rame, di dalam nongkrong gitu. halal Nggak ya. gini-gini ya. Langsung digini serot gitu. Berarti pengalaman. Ya pengalaman lah, udah 2 tahun saya. Setahun setengah, setahun 6 bulan saya. Berarti pada saat itu Mantan anjing. banyak kan ya. Pada saat itu pada saat menemukan jodohnya lah. Gimana reaksinya? Karena pas Saya- sebelum-sebelumnya kan katanya sering ditinggal. Sering Apa ditinggal. sering dimodus cuman? Kalau Dua-duanya? 2015 itu saya emang selalu modusin. Mungkin Semua talent. mungkin ya, karma saya. Tapi pas nyampe di pertengahan, putra Gus saya, Ya. Gus Ibad inisialnya, dia mau buat film. Dia bawa teman semua, ada yang cocok. Modus juga. Dulunya mau modus, karena nggak mungkin gitu kan, mau. Yang Cina itu. Yang Japanes. Dulunya mau modus. Modus. Ternyata keenakan bareng, Bujak bareng. rujak bareng, sering main ke kontrakan, mau. Di situ hilang rasa modus, Timbullah rasa pengen serius. pengen serius. Namun Apalah daya, orang tua saya tidak setuju karena dia di pulau sana. halo yang Jangan. Taser nanti. Saya aktif lagi di Pramuka. Nggak modus tapi ya di pramuka. Enggak ada namanya modus di Pramuka. Kerja beneran. Di Polres, di Saka Bayangkala, Polres Sumeneb, di STKIP, Pramuka STKIP BGRI Sumeneb. Saya kerja di sana. Berkarya beneran, buat event ini itu. Lah nyampe di situ, nggak tahu kenapa saya kecantol satu perempuan. Dan akhirnya pacaran. Berlangsung 2 tahun. Ditinggal. Saya panik, udah sakit kan? Udah nikah nggak yang ninggalin? Belum, masa itu tunangan, saya ditinggal tunangan, coy, bukan ditinggal pacaran aja. Ya Allah. Ya Allah, yang coy. Oh. Loh, Saya lihat temannya, saya udah kenal 3 tahun, Hah? cuma nggak ada perasaan sama dia, sama istriku yang sekarang. Biasa aja lah sama istri. Biasa aja teman, nggak ada perasaan. Tiba-tiba kenapa ketika saya sakit hati, saya suka sama dia. Tapi jangan bilang pelampiasan ya. Bukan, Enggak ya. bukan, kebenaran, Kebetulan. kebetulan teman dekatnya. Dia. Iya, udahlah, ayo, Bismillah aja. Jodoh. Saya ngomong, terus kamu mau nggak? Soalnya saya trauma pacaran kan.
saya nggak mau pacaran lagi, langsung diajak tunangan. Kamu mau nggak tunangan sama aku? Dia langsung pucat. Ntar dulu saya mau ngomong sama orang tua. Kok beneran, kata saya. Udah tak tungguin 2 hari, dia beri jawaban. Bilang apa ya? Kalau direstuin sama orang tuanya, iya nggak apa-apa. Pas itu udah, saya kan ada di sama-sama ada di panitia itu, panitia Latsarnas nasional. Saya sama-sama panitia. Udah, kalau saya manajer eventnya, dia bagian PA, pemangku adat. Udah, kita diem dulu. Yang penting kita udah direstuin. Tapi kita bukan pacaran. Jangan ada pacaran lagi. Kata pacaran lah ya. Saya udah itu. Trauma sudah. Udah kita saling jaga hati aja. Komitmen. Kita laksanakan kegiatan dulu. Pas kegiatan ini yang syukur gara-gara kegiatan juga, gara-gara mau tunangan juga. Saya kan gondrong dulu. Dulu gondrong ya? Gondrong ada di ini. Nanti ada fotonya. Ada. Komitmen kalau saya ngomong sama semua, kalau kegiatan ini sukses, saya potong rambut. Gitu. Cuman yang lain nggak tahu kalau saya mau tunangan sama ini cewek. Lah, saya di samping itu saya khawatir juga. Soalnya kalau misalkan nggak sukses, saya nggak bisa potong rambut. Nggak bisa tunangan? Nah, bukan nggak bisa sih. Di sana pokoknya nerima apa adanya saya. Panjang rambut, potong rambut, semuanya nerima. Yang penting sama-sama seneng. Udah, sukses beneran. Sukses. Saya potong rambut. Potong udah itu. Ternyata pas itu saya mau setunangan. Nah itu ada mau apa? Ada mitos kalau Kak Andi itu potong karena mau tunangan. Sebenarnya karena kegiatan beneran. Cuma habis dapat 2 hari kegiatan sekarang, 2 hari lagi kita tunangan. Gimana pada saat itu tunangan, banyak teman-temannya tahu kan, karena kan nggak pacaran, Nggak pacaran, nggak ada. Taaruf lah, dibilang taaruf. Cuma di sebelumnya itu saya cuma ngomong gini, gitu. Kamu kawin sama saya, gitu. Sebelum nembak, sebelum ngomong. Ternyata tunangan, main sana sama keluarga, itu apa namanya, Minta lah. tunangan, iya tunangan, bawa kue-kue itu. Saya nggak tahu, nggak pernah tunangan saya. Nggak pernah tunangan, ya Allah. Oh iya tunangan, nggak sampai terus, nggak kesampaian terus ya? Ya enggak lah, masih muda, masih 23. Iya. Cuma nanti ada podcast di mana saya jadi hostnya, putar balik, gitu. Aduh, ya. Terus tunangan seminggu saya dari ngomong, seminggu tunangan, 19 hari lagi. Nah, iya 19 hari lagi Nikah. saya nikah. Berarti sama yang tunangannya itu tanpa modus-modus lo ya? Nggak ada. Saya pure itu hanya sebatas teman selama 3 tahun. Berarti modusnya sudah ditinggal pada saat itu. Udah nggak ada. Gimana? Sejak Japanes itu saya nggak ada modus-modus lagi. Gimana sih cara ngungkapin yang sekilas gitu? Lah gini, saya spontan juga. Spontan ya? Saya gini ngomongnya, nggak ada romantis-romantisnya, bener. Pada saat itu ngapain? Goreng itu. Goreng makanan lah. Enggak, goreng ikan. Apa? Goreng ayam. Goreng ayam. Semuanya kan, gerombol. Dia nyebur, saya yang giniin. Tapi nggak modus ya? Nggak ada ya? Kamu ngambek nggak? Kalau saya cengin gitu, cokocok. Ngecengin gimana? Ya, ayo kamu kawin. Pas
enggak, jangan-jangan kamu suka juga sama aku gitu. Nah, pede lah. Iya, langsung digituin sama saya. Mau nggak kamu tunangan sama aku? Tak gituin. Pas waktu gitu. Wah, banyak orang. Nah, berarti ini kalau udah banyak orang, udah mulai serius. Pas itu saya deket sama orang, deket, cuma hanya sebatas deket. Saya ngomong, denger nggak apa yang saya ngomongin kemarin? Dengar, mau nggak gitu? Kamu kalau udah ada yang lain, jangan buat nyaman orang lain lah, orang lainnya itu dia gitu. Oh, dia mau gitu. Udah, saya gotong berduaan, diseriusin. Gini. Udah, jangan ngomong gitu. Lah, keesokan harinya saya balik lagi terus selama 3 hari. Bukan mudah, selama 3 hari saya meyakinkan dia. Dia kan teman dekatnya ceweknya aku dulu, mantannya. Karena tidak mudah yang mencari yang terbaik dari yang baik. Pokoknya jangan terpikat sama hal yang menarik. Saya selama 3 hari meyakinkan, saya ngomong lagi. Kalau kamu malu sama orang tuanya, biar saya yang ngomong gitu. Wah, apaan kamu? Gentle lah. Ngomong. Wah, apaan kamu, jangan itu anu gitu. Udah, dia ngomong beneran tanpa sepengetahuan saya kalau dia mau ngomong. Pas 5 hari 3 hari kan saya meyakinkan, dapat 2 hari dia ngomong lagi sama aku. Terus oh iya, itu nikah, saya mau ngomong. Saya udah keringetan pas udah ngucap kayak iya katanya. Itu loy bro. Kayak ketimpa apa gitu. Iya, ketimpa emas segunung gitu. Udah, saya langsung telepon orang tua, yuk berangkat. Mana itu ada gitu. Berarti pada situ tuh tanpa diperlihatkan dulu ya? Diperlihatkan nggak sebelum lamaran? Di bawah sempat di bawah. Sempat di bawah ya. Soalnya kan emas saya punya menantu juga. Lah menantunya itu kebetulan mobilnya ada yang mau diperbaiki, kan bapak saya otomotif. Diperbaiki ke rumah. Dia sekeluarga ikut semua. Lepas kebetulan itu ibu telepon. Sini, tunangannya bawa ke sini gitu. Padahal belum tunangan. Ya? Iya, orang desa kan gitu. Betul. Meskipun masih tunangan, lagi bangakan, suaminya bawa makan gitu. Oh iya, belum gitu kan. Dibawa ke sana, itu baru pertama kali, sekali cuma. Pas itu udah nikah. Ada air nggak, Mas Suryadi? Kasihan nih sama bintang tamu. Air kopi lah, air. Produser gimana? Terus lambat laun tunangan, nikah. Tunangan nikah. Gimana? Nggak apa sama tunangan? Aduh, nggak roh sama tanggal pernikahannya, bahaya. Halo, istri Mas Andi. Bentar dulu. Oh, ingat. Iya, ingat. Tanggal 19 bulan tanggal 19 bulan 12 2019. Serba belas. Cuma tengahnya 12 bulan 12. Setelah itu nikah. Udah. Tetap di Pesona TV saya kan. Sebagai owner harus profesional. Di Pesona TV lama kelamaan. Saya nikah sudah ya. Iya. Nikah sudah laku sudah ya. Laku, udah bangga saya. Pede lah ya. Pede. Masuk kantor. Justru itu banyak godaan. Iya toh. Yang daftar malah tambah cantik. Bahaya berarti ya. Yang daftar malah cantik. Ini siapa kok cantik? Itu mau magang. Saya sudah punya istri. Kenapa enggak dari dulu? Cuma udah. Kalau ingat sama sejarahnya, sejarah perjuangan, kamu nggak bakalan mau modusin lagi sama cewek-cewek. Bener. Saya udah janji kalau udah saya ketemu, udah nggak mau modus-modus lagi.
Makanya sekarang hengkang dari multimedia karena media itu segalanya. Bisa modus, bisa uang, bisa. Ya enggak lah. Nah, lama kelamaan saya hanya akad nikah. Hajatannya tahun depan. Sampai 1 tahun saya ke jenjang pelaminan, saya manten. Habis manten langsung sama mertua, ini uang sekian. Kalau hajatan di desa kan banyak itu. Ya. Terus wah, saya kaget. Usaha apa gitu. Kalau usaha di sini nggak mungkin. Saya semua usaha sudah dijalani di sini. Potensinya sangat kecil. Profitnya nggak bakalan naik kalau saya. Saya kan terus terang saya SD ijazah. SD ya, tapi SD. sudah jadi manajer lah. Insya Allah. Kayak sombong lah ya. Enggak. Anak Apa yang mau disombongkan nggak Anak mulia. SD bisa jadi manajer. Soalnya gini. Kita buat nanti Gini. anak SD jadi manajer. Gini. Ijazah itu hanya menandakan bahwa Anda pernah kuliah. Pernah kuliah. Tapi tidak menandakan bahwa Anda pernah berpikir. Ngerti? Filsafat ini. Skripsi bisa beli. Iya. Skripsi bisa beli. Orang duduk-duduk jadi kepala desa, nggak sekolah tamatan SMA, tiba-tiba sarjana. Ya, benar. Tidak menandakan bahwa Anda pernah berpikir. Kenapa Anda sekarang ke fotografi yang dulunya FISIP? Saya terang-terangan. Saya nggak ngomong loh, nggak ngomong ijazah itu nggak ada gunanya, nggak ngomong. Ya nanti kita ceritakan. Part selanjutnya. Ya, apa gitu. Udah, saya bukan hengkang sih. Masih ada kontrol terhadap TV. Saya pamit. Tapi pada saat itu nggak dilema nggak? Dilema nggak? Iya. Antara mau tetap ninggalin TV. Karena kan TV yang mau ditinggalkan itu kan yang sampean angkat lah. Yang saya bangun, Yang bukan saya bangun dari dasar-dasarnya kan. Dilema nggak? Sempat dilema nggak? Berapa hari tuh? Sempat berpikir saya buat nyales. Nyales apa itu? Beli mobil, nyales LPG. Jadi di samping saya uang yang segede gaban itu aman, saya bisa kerja di sini. Gitu. Saya kan nyales siang. Saya bisa ambil shift malam di sini, masuk malamnya. Dipikir-pikir, ditanyain ke yang udah punya PT. Ternyata susah. Dia harus punya pelanggan 500 pelanggan. Susah lah kalau Dalam 1 minggu itu harus habis 500. Harus punya NPWP segala macam. Kalau udah mau nyampe 1000, dia harus punya tak. Dia harus punya PT. Gitu. Udah mundur. Nah, istri tiba-tiba Jakarta gitu. Enggak, saya mau ke Jakarta. Saya di sini saja gitu. Enggak, ini bukan angkot. Roma ya dulu ya. Ini bukan angkot. Bukan ditawarin angkot Anda, ditawarin toko ke sana. Ayo. Tadi pada saat itu dilema dari istri ke Jakarta. Sedangkan di sini sudah dibangun. Gimana yang mau meninggalkan? Di samping itu istri anak tunggal. Anak satu. Satu-satunya ya. Orang tua saya sendirian juga. Soalnya adik saya ikut istrinya juga. Udah ambil di Surabaya aja. Jangan jauh lah. Bisa pulang karena jarak tempuhnya 3 jam. Motor aja bisa kita. Kalau nggak di Surabaya, di Malang. Udah cari info di Malang, Surabaya nggak ada. Malang. Di Malang ada yang ngurusin cuma halal gitu. Lah ketika di Surabaya, di Malang itu nggak ada, nunggu saya. Wah, kamu kelamaan. Digituin sama istri. Ayo ke Jakarta aja. Udah, bulat berangkat. Udah bismillah berangkat Jakarta. Sekarang Alhamdulillah. sampai sekarang ya? Iya. Terus yang TV masa itu dipasarkan ke siapa? Ya, Mungkin lah 100% pasti kepikiran lah. kepikiran banget. Banget kan? Bahkan
beliau sering itu telepon WA, ini gimana, udah Pak, saya udah bimbing, saya udah pelajari semuanya, saya pikir udah aman, udah saya fokus di itu, di usaha retail itu toko sembako, biar kamu tahu. Iya. Biar nggak ijazah fisik terus. Ini ceritanya orang melarat, ngerti? Siap. Jadi saya usaha retail di sana. Dari multimedia lalu ke toko. Apa sih, ada perubahan nggak secara sosial gitu? Banyak. Tapi saya seperti kata orang Madura, perak tak melkok dalam supluk. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya saya semua kerjaan sudah dilalui. Benar. Dari ngelas, Bahkan sempat ke percetakan ya. percetakan, konstruksi bangunan, futsal, apa segala macam saya lalui. Jadi nggak kasihan lagi katanya. Benar. Jadi ketika pas melarat di sana, melarat banget. Pertamanya doang. Lama kelamaan saya lapang dada, legowo, jalani, dan alhamdulillah sampai saat ini meskipun banyak orang masih minim penghasilannya, tapi menurut saya udah cukup. Karena dibandingkan saya di Sumenep, saya bisa bantu orang tua itu untuk mengembalikan itu. Dan alhamdulillah pas nyampe sini ada podcast anjing ini. Ini nggak tahu ya, kita nanti taruh di channelnya siapa nggak tahu. Saya sempat geli itu di toko sendirian tengah malam jam 2 kayaknya. Ada link masuk, ding gitu. Ada link, saya buka, Dapat ilham. ada podcast ternyata gini-gini. Ini apa gitu. Berarti menyimak lah ya. Sempat menyimak. Pas saya main ke sini sekarang, Ya, ternyata alhamdulillah. podcast Pate. Enggak lah, kita kan bagi-bagi cerita. Bagi-bagi Biar jadi cerita. motivasi, biar jadi motivasi. Mudah-mudahan AdSense cepat keluar. Terus apa itu namanya kalau YouTube? Saya nggak kalau saya berusaha tidak mengingat apalagi media itu gitu. Saya kesini dulu tadi baru datang ke sini kan 6 bulan, setengah tahun. Saya mau buka musik sejam, kursornya nggak ketemu. Jangan bercanda. Ternyata yang dipegang saya bukan kursor, wireless. Anjing. Lupa. Kayaknya sama kan wireless sama mouse. Bahaya. Udah. Oke nih, terakhir nih. Ya. Apa sih kesan dari segalanya, dari tahun 2000, perjalanan dari 2007, dari multimedia, dari media, terus sampai sekarang, anggaplah sudah punya usaha yang mapan, dan apa harapannya gitu? Pesan. Harapannya ya, ke depan sebenarnya tidak selamanya uang memecahkan masalah. Benar. Tapi di samping itu jaga kesehatan. Apalagi sekarang gini, keadaan gini. Saya nggak bilang COVID karena simpang siur. Ada yang sakit tapi negatif, ada yang positif tapi nggak sakit, simpang siur. Jadi saya nggak sebut corona. Keadaannya seperti ini. Saya harap bukan cuma uang saja, jaga kesehatan. Soalnya kalau kita udah sakit, habis uang kita. Terus selanjutnya harapan baik yang bagi teman-teman yang masih aktif yang sudah dibimbing sampean gitu. Terus ke depan Sehat. usahanya Sehat. Semoga Karena sehat. kalau udah sehat, dia mau cari uang mau gimana pun bisa. Amin. Gitu. Kalau nggak sehat, Ini ada channel YouTube-nya Pesona Budaya. Nanti. Pesona Budaya, Tahu apa mau undang kita untuk Murangkit. budaya? Dulu dapat AdSense, Esan. ngaltok rokoknya gue sebungkus, dulu pernah ngaltok Pertama rokoknya. Suman. Pertama,
ke belakang Nggak dapat satu per mungkin dua. ada Kendala. desakan ekonomi, udah punya anak, dia udah gini, nggak ada ngaltok-ngaltok lagi ya. Pernah dapat cincin. Iya, cincin juga, wis, sadis. Kurang sedekahnya paling. Mungkin iya, Iya. Paling. kontennya kurang produksi sendiri gitu. Jadi ya harapannya gitu. Saya nggak selalu rezekinya, yang penting sehat aja. Kalau sehat, Jo berangkat sana, mangkat. Kalau sakit, saya doakan rezekinya tapi tidak kesehatannya. Job banyak tapi orangnya sakit, nggak bisa. Ya innalillah. Paling dilempar ke temannya gitu. Temannya yang banyak rezekinya. Ya semoga intinya sehat lah ya. Sehat paling utama. Sehat paling utama. Paling tidak lah gini, saya kerja buat istri. Kalau saya Kalau kerja kamu buat apa? Yo, buat sendiri. buat sendiri. Kayak orang sombong saya. Cek man nyaman lah. Katanya orang Madu cek man. Ya enggak nyaman. lah buat teman-teman. Saya juga berbagi ini. Kan berapa kali udah itu Yang enggak lah. Tinggal. beranjak ditinggal. Bukan jodoh. Sama kan diajarin sama Entah. yang senior. Kan diajarin sama yang senior. Ya mudah-mudahan lah sama. Nanti Itu saya ada nanti karena penyutradaraan Allah itu sangat kreatif. kreatif banget. Mungkin kamu ditinggalin, kamu insaf, modus-modusin. Udah, saya kalau satu-satu nanti. Saya Jadi- nggak pernah modus, saya Lah. serius terus. Iya, misalkan. Tapi di samping itu, Allah mungkin gini. Udah, gagalkan dulu sampai dia bosan. Biar banyak pengalamannya. Biar tak kasial ketika udah punya istri. Tapi enak. Istri desa itu, orang desa enak. Kalau di kota, kalau kamu mau piara ini, piara itu, nggak bisa. Karena dempetan. Kalau di desa, Satu lapangan. satu lapangan mau buat apa silakan. Ya itu ya. Iya, enaknya. Dan kehidupan di sana random gitu, nggak muluk-muluk seperti gini kan. Dikit-dikit uang, nggak dikit-dikit uang. Dikit-dikit uang. Saya harus punya mobil biar gaya hidup di kota. Mas, tak pikirin uang masih banyak ini ya. Dan signa air. Sudahlah, jangan bahas itu. Kita tutup. Iya. Sudah 44. bahaya. Ya udah, kita ambil. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa like and comment, subscribe, dan ambil sisi positifnya. Negatifnya buang dari. Negatifnya buang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.